Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dengan rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Melalui kasus Nikita Mirzani, kita semakin melihat potret buruk penegakan hukum kita di Indonesia. Sangat buruk sekali. Kriminalisasi ini sudah terjadi di seluruh level. Bagaimana kita bisa dipertontonkan dengan penegakan hukum yang begitu brutal? Seorang Nikita Mirzani yang sudah berjasa menyelamatkan banyak orang di Indonesia berkaitan dengan produk yang berbahaya harus dikriminalisasi, dituduh pemerasan. Kelihatan sekali kasus Nikita Mirzani ini kasus yang dibuat-buat, kasus yang dipaksakan. Saya lihat kasus ini memang pelapornya banyak uang. Yang melaporkan Nikita Mirzani ini memang banyak uangnya. Dan kita patut curiga, seandainya yang melapor ini tidak ada uangnya, barangkali kasus ini tidak sebesar ini. Apalagi di persidangan, Nikita Mirzani memiliki bukti rekaman yang diduga ada percakapan rekayasa antara jaksa dan juga hakim beserta keluarga pelapor. Kalau sampai benar-benar di situ terjadi rekayasa dan di situ ada rekaman, ada bukti suap menyuap, bukti kejahatan, ini sangat mengerikan. Ini kasus melibatkan selebritis. Pasti seluruh warga negara Indonesia menonton. Semua level. Anak-anak, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, orang tua, semua nonton. Dan kalian mempertontonkan penegakan hukum yang buruk sekali, yang brutal sekali. Saya tidak melihat Nikita Mirzani. Saya melihat proses penegakan hukum dimanapun sudutnya. Saya akan pantau dan saya akan terus cermati. Jangan bikin malu. Saya justru dalam kasus ini saya meminta Presiden memberikan abolisi terhadap Nikita Mirzani. Hentikan itu. Dia berjasa kok. Dia berjasa menyelamatkan banyak manusia di Indonesia. Coba bayangkan kalau produk itu dibeli oleh masyarakat Indonesia, berapa orang yang akan rusak mukanya. Coba kita analisis sedikit kasusnya. Kita cek pasalnya. Ternyata masuk pasal pemerasan. Loh, pemerasan itu kan harus disertai ancaman. Bagaimana seseorang korban harus terancam? Bagaimana terancam? Dia sendiri yang menghubungi orang, dia yang aktif. Pasal pengancaman itu seseorang korban itu harus ketakutan. Ketakutan di mana? Dia yang cari orang. Dia yang cari. Dia yang aktif di sini. Harusnya dia yang diproses hukum. Kenapa dia gelisah? Kenapa pada saat review itu dia gelisah? Kalau dia tidak melanggar hukum, kalau dia tidak melakukan kejahatan hukum, pasti tidak takut. Tapi karena melanggar hukum, karena melakukan kejahatan, maka dia ketakutan sampai mencari cara untuk menghentikan review Nikita Mirzani. Itu berarti ada pelanggaran hukum di situ. Harusnya polisi, harusnya jaksa cari dan kejar produk-produk yang berbahaya. Harusnya penegakan hukum itu cari yang melakukan kejahatan hukum terhadap rakyat, terhadap masyarakat, terhadap orang banyak. Bukan mengejar Nikita Mirzani. JPU, hakim, harusnya kalian malu lah. Di persidangan kita tonton, kita lihat, kita saksikan secara langsung. Aduh, ampun deh. Sampai lari begitu, sampai ini dan lain sebagainya. Gerasa gerusu dan lain sebagainya. Kenapa tidak diputar saja itu rekaman? Putar aja rekamannya. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dengan rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Oke, ada waktunya, waktu pembelaan seorang terdakwa. Tetapi tidak ada salahnya apabila seorang terdakwa meminta. Kan tidak ada salahnya meminta pada saat itu. Wah, ini nih. Sebenarnya saya tidak mau komentar soal kasus Nikita Mirzani. Tapi ada yang bertanya, jadi saya harus menjawab. Kebetulan saya juga seorang brand owner dan saya yakin pantaslah untuk berkomentar soal kasus ini. Nikita Mirzani, saya mempelajari masalahnya, saya mengikuti perkembangannya. Rasa-rasanya kasus ini kasus yang dipaksakan, kasus yang tidak masuk akal. Harusnya kita bersyukur dengan adanya Nikita Mirzani yang mengkritisi produk-produk yang berbahaya. Ini saya pikir apa yang salah dari Nikita Mirzani? Saya kira tidak salah. Saya sebagai brand owner, produk saya misalnya direview oleh Nikita Mirzani pun tidak ada masalah, silakan aja. Karena itu bentuk perlindungan terhadap konsumen. Sekarang ini saya heran kok bisa proses hukum ini bisa berjalan? Bisa ada tersangka, bisa ada terdakwa. Ini aneh. Saya jujur saja saya tidak kenal Nikita Mirzani dan saya belum pernah ketemu dia. Saya cuma mengetahui dia sebagai seorang artis, tapi saya tidak masuk akal dengan kasus ini gitu. Tidak masuk akal dengan proses hukum yang sudah berjalan ini.
Ya bagaimana mungkin seseorang ya yang berjasa melindungi konsumen harus dihukum karena mereview suatu produk? Ya kan, ini logikanya di mana? Karena itu saya meminta kepada hakim yang sedang menyidangkan kasus ini, tolong berikan keadilan hukum terhadap wanita ini, terhadap Nikita Mirzani ini. Kasihan orang, masalah-masalah seperti ini, aduh. Sedangkan terhadap artis saja, ya, yang bisa saja melakukan perlawanan bisa dikriminalisasi. Ya bagaimana dengan masyarakat yang ada di Sulawesi sana, di Papua sana, di Sumatera sana, Kalimantan sana, di daerah-daerah pedalaman sana? Bagaimana, apa keadaan mereka? Ampun. Ini bentuk kriminalisasi. Kelihatan kok, kelihatan. Tolong Pak Hakim, tolong saya meminta ya, saya meminta sebagai anggota DPD RI, tolong dengan kasus ini jangan sampai kredibilitas hakim justru menurun. Saya tidak mau itu ya. Saya bukan melindungi Nikita Mirzani ya. Buat apa saya lindungi orang? Tapi saya minta hukum itu harus dijaga. Kredibilitas hakim harus dijaga. Marwah hakim harus dijaga. Jangan diseret-seret masalah-masalah sepele seperti ini. Ya, malu. Hakim jangan mau deh. Jangan mau diombang-ambing dengan kasus yang tidak berkualitas seperti ini. Buat apa ini kasus seperti ini? Buat apa? Tutup saja kasus ini. Tidak masuk akal. Jangan main-main. Ya. Nikita Mirzani itu adalah selebritis, memiliki banyak penggemar. Ada anak-anak, ada pelajar, ada kuliahan, ada ibu-ibu di seluruh pelosok. Mereka pasti mencermati ini. Mereka pasti melihat dan menyaksikan secara langsung bahwa proses penegakan hukum itu berantakan. Ini berbahaya. Tolong berikan keadilan untuk Nikita Mirzani.